Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deurita di Yuk Belajar Matematika. Untuk materi minggu ketiga, kita akan membahas mengenai bilangan logaritma. Nah, apa sih kegunaan dari bilangan logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya anak-anak ya, Ibu sebutkan. Misalnya dalam perhitungan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian dalam matematika keuangan digunakan untuk menghitung bunga majemuk, besarnya cicilan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dalam perhitungan kekuatan gempa. Lalu dalam bidang kimia, logaritma ini bisa kita gunakan untuk menghitung derajat keasaman suatu larutan. Nah, untuk bilangan logaritma masuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama memahami bentuk bilangan logaritma, kedua menyederhanakan, dan terakhir mengoperasikan bentuk bilangan logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya. Apa saja yang kita pelajari dalam bilangan logaritma? Ada 4. A. Pengertian dan bentuk bilangan logaritma. B. Nilai logaritma suatu bilangan. C. Sifat-sifat bilangan logaritma. Dan terakhir adalah menyelesaikan soal persamaan bilangan logaritma. Kita masuk dalam pengertian dan bentuk bilangan logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari bentuk pemangkatan. Dan bentuk bilangan logaritma, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat C sama dengan B, ini bilangan pangkat ya, A pangkat C sama dengan B. Ketika diubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C, dimana syaratnya adalah A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B nya lebih besar dari 0. Keterangannya, bilangan yang kita letakkan di atas kita namakan bilangan pokok logaritma. Lalu B adalah bilangan yang kita cari nilai logaritmanya, dan C adalah hasil logaritmanya atau biasanya adalah bentuk pangkat dari bilangan pangkat. Contoh misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk bilangan pangkat ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan logaritma. A nya berarti 2, C nya 3, dan B sama dengan 8. Nah, bilangan pokoknya 2 log 8, B nya adalah bilangan yang kita cari nilai logaritmanya, dan C adalah pangkatnya yaitu 3. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8, ketika diubah menjadi bilangan logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. B. Nilai logaritma suatu bilangan. Nah, nilai logaritma ini bisa kita gunakan bantuan kalkulator atau tabel logaritma. Di sini ada contoh nilai log 12. Jika bilangan pokoknya tidak ditulis, maka bilangan pokoknya ini adalah sama dengan 10. Log 12 sama dengan 1,079. Nah, ini masing-masing mempunyai nama. Untuk bagian yang di depan koma, yaitu bagian bulat, kita namakan karakteristik. Untuk 3 angka di belakang koma, kita namakan bagian desimal atau mantisa. C. Sifat-sifat bilangan logaritma. Jika A, B, dan C adalah bilangan real positif dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 3 log 1 sama dengan 0. Untuk logaritma 1, nilainya adalah selalu sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Maka contohnya misalnya 5 log 5 sama dengan 1. Nah, ini bilangan pokok dengan bilangan yang kita cari nilai logaritma sama, maka nilainya selalu sama dengan 1. Yang ketiga, sifat ketiga, A log A pangkat N. Pangkat bisa kita pindahkan ke depan menjadi N dikali A log A. N A log A seperti pada sifat yang kedua, nilainya sama dengan 1, N kali 1 sama dengan N. Contoh, 6 log 6 pangkat 8. Pangkat 8-nya bisa kita pindahkan ke depan menjadi 8 dikali 6 log 6. 8, 6 log 6 sama dengan 1, 8 kali 1 sama dengan 8. Sifat yang keempat adalah penggabungan penjumlahan bilangan logaritma. Jika bilangan pokoknya sama, maka bilangan logaritma ini digabung menjadi operasi perkalian. Jadi A log B ditambah A log C, ini bilangan pokoknya sama-sama dengan A, penggabungannya menjadi A log B dikali C.
Contoh misalnya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Bilangan pokoknya sama-sama dengan 2, maka ketika digabung menjadi 2 log 4 dikali 8. 4 kali 8 sama dengan 32, 2 log 32 sama dengan 5. Nah ini kita mengingat untuk mencari 2 log 32 ini kita kembalikan dulu ke dalam bentuk bilangan pangkat. Nah diketahui bahwa 2 pangkat berapa sih sama dengan 32, naikkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti nilai dari 2 log 32 adalah nilai pangkatnya yaitu 5. Sifat yang kelima, ini ketika ada logaritma dikurangi dengan bilangan pokoknya sama, maka ketika digabung menjadi pembagian. A log B dikurang A log C menjadi A log B dibagi C. Contoh, 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, digabungkan menjadi 3 log 81-nya kita bagi dengan 27. 81 dibagi 27 sama dengan 3. 3 log 3 berdasarkan sifat yang kedua nilainya sama dengan 1. Kemudian sifat yang keenam, A log B pangkat C. Nah, bagian pangkat C-nya ini bisa pindah ke depan menjadi C dikali A log B. Contoh, 4 log 16 pangkat 9. Pangkat 9, pangkatnya pindahkan ke depan menjadi 9 dikali 4 log 16. 16-nya kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Kemudian digunakan sifat yang sama, 2 kita pindahkan ke depan menjadi 9 dikali 2, 4 log 4. 9 kali 2 sama dengan 18. 4 log 4 berdasarkan sifat kedua nilainya adalah sama dengan 1. 18 kali 1 sama dengan 18. Kemudian sifat yang ketujuh, A log B ini bisa diubah menjadi bentuk pembagian log B dibagi log A. Untuk contoh 3 log 8 pembagiannya menjadi log 8 dibagi log 3. Jika bilangan pokoknya tidak ditulis, seperti di sini tidak ada ya tertulis bilangan apapun, maka artinya bilangan pokoknya adalah sama dengan 10. Misalnya log 8. Log 8 itu artinya 10 log 8. Kemudian sifat yang ke-8, A log B dikali dengan B log C. Di sini kita lihat bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya dengan bilangan pokok yang ada di sebelahnya itu sama-sama dengan B. Maka kita gunakan sifat yang ke-8 ini, gabungkan yang pertama A log, kemudian digabungkan dengan bagian yang terakhir, jadi A log C. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 1. Contoh misalnya 2 log 4 dikali 4 log 8, ini sama-sama dengan 4, maka kita gabung bagian awal 2, gabungkan dengan yang terakhir 2 log 8, 2 log 8. Cara mencari log 8, nilai 8-nya kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat 2 pangkat 3, 3-nya pindah ke depan, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sifat yang ke-9, jika bilangan pokoknya A pangkat N, log B-nya bilangan yang kita cari nilai logaritmanya juga berpangkat, pangkatnya M, maka masing-masing pangkat ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan pecahan menjadi M per N. Lalu kalikan dengan A log B. Contoh, 5 pangkat 3 dikali log 25 pangkat 12. Maka bilangan pangkatnya diubah menjadi bentuk pecahan 12 dibagi 3. 12 per 3 kalikan dengan 5 log 25, 5 log 25. 12 bagi 3 sama dengan 4, 5 log 25 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Sifat yang ke-10, jika ada bilangan pangkat A dipangkatkan dengan A log B, ini sama-sama dengan A, maka hasilnya adalah B. Contoh, 6 pangkat 6 log 10, ini bilangan pangkatnya sama-sama 6, maka nilainya hasilnya sama dengan 10. Kemudian sifat yang ke-11, jika ada pecahan 1 per A log B, maka bisa diubah menjadi bentuk B log A. Contohnya misalnya 1 per 6 log 36. Maka pecahan ini satunya bisa hilang dengan bentuk dibalik ya, 36-nya di bilangan pokok 36 log 6. Dimana diketahui 36 pangkat berapa sih sama dengan 6? Sama dengan setengah, berarti 36 log 6 sama dengan setengah. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian soal persamaan bilangan logaritma. Di sini ada beberapa soal yang kita coba ya menyelesaikannya dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah soal yang pertama, ubahlah menjadi bentuk logaritma dari bilangan pangkat 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kan di sini bilangan pokoknya adalah 7, maka 7 kita tulis 7 log bilangan yang akan dicari logaritma dibuat 49, 7 log 49 sama dengan 2.
Kemudian yang kedua, tentukanlah nilai C dari 5 log 125 ya, sama dengan C di sini kita ubah bilangannya ke dalam bentuk bilangan pangkat. Di sini bilangan pokoknya 5 dipangkatkan C, 5 pangkat C sama dengan 125. Kemudian ubah 125 ini menjadi bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, 125 jadi 5 pangkat 3. Maka kita lihat persamaannya di sini, 5 pangkat C sama dengan 5 pangkat 3, berarti C-nya sama dengan 3. Kan nilai dari 5 log 125 sama dengan 3. Soal yang ketiga, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, ini kita gunakan sifat yang keempat dan kelima. Penjumlahan bilangan logaritma menyebabkan angkanya ini kita buat menjadi perkalian. Sementara kalau pengurangan, maka angkanya yang kita ubah dalam bentuk pembagian. Dan 2 log 24 dikali 3 dibagi 9. 24 dikali 3 sama dengan 72, 72 dibagi 9 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Ini caranya, cara mencari 2 log 8. 2 pangkat berapa, nilainya sama dengan 8. Kita ketahui 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti nilai dari 2 log 8 adalah nilai pangkatnya, yaitu 3, sama dengan 3. Soal yang keempat, jika log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q, maka yang ditanyakan adalah berapakah nilai log 12. Maka yang kita lakukan adalah urai angka 12 ini menjadi perkalian atau pembagian dengan menggunakan angka 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena informasi itu yang ada di dalam soal. Ya, jadi 12 kita ubah menjadi perkalian 2 kali 2 kali 3. Maka dengan menggunakan sifat keempat, diurai perkalian ini menjadi penjumlahan. Yang tadinya logaritmanya hanya ditulis sekali, maka log 2 kita masing-masing kita tulis log. Log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Log 2-nya kita ganti dengan nilai P seperti dalam soal, kemudian log 3-nya diganti dengan Q. P ditambah P sama dengan 2P, 2P ditambah Q sama dengan 2P ditambah Q, 2P plus Q. Soal nomor 5. Berapakah nilai dari log 8 akar 3 ditambah log 9 akar 2 ditambah log 3 per 6? Menggunakan sifat keempat, maka kita ubah penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Hingga 8 akar 3 kita kalikan dengan 9 akar 2 dikali 3 dibagi log 6. 8 kali 9 kali 3 sama dengan 216. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Kemudian 216 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat 6 pangkat 3, dan akar 6 adalah bentuk pangkat setengah, jadi 6 pangkat setengah. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat setengah menggunakan sifat bilangan pangkat, pangkatnya menjadi jumlah, jadi 3 ditambah setengah. Kemudian log 6 pangkat 3 setengah dibagi log 6. Menggunakan sifat yang ke-6, pangkatnya kita pindahkan ke depan, jadi 3,5 log 6 per log 6. Log 6 per log 6 sama dengan 1, 1 dikali 3,5 sama dengan 3,5. Soal yang ke-6, jika log 3 bernilai 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699, berapakah nilai dari log 45? Caranya sama ya, seperti tadi soal nomor 4. 45 ini kita urai menjadi perkalian dengan menggunakan angka 3 dan 5. Jadi 45 diubah menjadi perkalian 3 kali 3 kali 5. Lalu diurai dengan penjumlahan masing-masing diberi tanda log. Log 3 ditambah log 3 ditambah log 5. Log 3-nya kita ganti dengan 0,477 seperti dalam soal, dan log 5-nya juga diubah menjadi 0,699. Nah, penjumlahan terakhir adalah nilainya 1,653. Soal nomor 7, 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 8. Maka menggunakan sifat ke-8, ini bilangan yang akan dicari logaritmanya sama dengan bilangan pokok, sama-sama dengan 3, kemudian 5 juga sama-sama 5. 6 dilihat sama dengan bilangan pokok yang sebelahnya, maka bisa gunakan sifat ke-8 digabung bagian awal 2 dengan yang terakhir 2 log 8. 2 log 8 nilainya sama dengan 3. Soal yang ke-8, jika 4 log 5 sama dengan A, maka berapakah nilai dari 16 log akar 5? Sini dengan menggunakan sifat yang ke-7, 4 log 5-nya kita ubah menjadi bentuk pembagian.
Log 5 dibagi log 4 sama dengan A. Kemudian dengan cara yang sama, 16 log akar 5 ini kita ubah menjadi bilangan pembagian. Log akar 5 dibagi log 16. Log akar 5 ini sama dengan 5 pangkat setengah. Dan 16 adalah 4 pangkat 2. Kemudian dengan menggunakan sifat yang ke-6, bilangan pangkatnya masing-masing kita pindahkan ke depan. Setengah kali log 5, 2-nya juga sama, pindahkan ke depan, 2 log 4. Nah, setengah dibagi 2, log 5 dibagi log 4. Setengah dibagi 2 sama dengan 1/4, log 5 dibagi log 4 sama seperti soal yang tadi, nilainya sama dengan A, 1/4 dikali A sama dengan 1/4A. Demikian penjelasan saya mengenai bilangan logaritma. Sebelum kita akhiri, di sini ada satu hadis riwayat Muslim nomor 7028. Kita baca bersama ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anakku, ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah pintu bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan saya dan kamu termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.